الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الله rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan karunia, taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita di dalam mengkaji Risalah Mukhtasar Kitabil Ilmi, risalah yang sangat sederhana yang saya ringkas dari Kitabul Ilmi, buah karya Fadilatul Syekh Al-Allamah Faqih Az-Zaman Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaihi rahmatan wasi'atan. Kita masih membahas pasal yang pertama dari bab yang kedua tentang adab talibil ilmi, adab-adab yang semestinya dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Dan kita masih membahas poin yang kelima, di antara adab-adab ilmu adalah al-amalu bil ilmi. Seorang talibul ilmi berusaha untuk mengamalkan ilmu yang dia pelajari, untuk mengaplikasikan ilmu yang dia miliki, baik dalam hal akidah, baik dalam hal ibadah, ataupun dalam hal adab, akhlak dan muamalah. Tadi kita sampai pada poin yang ketiga tersebut. Qala al-musannif ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa limasyaikhihi ولسائر المسلمين والمسلمات كذلك لا بد أن يكون عاملا بعلمه في الأخلاق والمعاملة. Sebagaimana seorang penuntut ilmu dituntut untuk mengamalkan ilmunya dalam urusan akidah, dalam urusan ibadah, maka demikian juga dia harus berusaha mengamalkan ilmunya di dalam masalah akhlak dan muamalah. Ya. Tidak boleh kita pisahkan antara ibadah, akhlak dan muamalah. Antara akidah, ibadah dengan akhlak dan muamalah. Karena semuanya adalah satu kesatuan dalam agama kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berjalan di atas akidah yang sahihah, untuk beribadah dengan ibadah yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka demikian pula Allah memerintahkan kita untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan di dalam masalah akhlak dan muamalah. Wal ilmu syar'iyyu yad'u ila kulli khuluqin fadilin. Dan ilmu syar'i itu, jamaah yang Allah muliakan, ilmu din, ilmu agama, itu menyeru setiap kaum muslimin kepada akhlak-akhlak yang utama, kepada akhlak-akhlak yang mulia, minas sidqi
seperti kejujuran, ya. Allah perintahkan kita untuk berbuat jujur. Dan Allah perintahkan kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang shadiqin, orang-orang yang jujur. Wal wafa, di antara bentuk akhlak yang mulia adalah al wafa, ini kesetiaan atau menepati janji. Wa mahabbatil khairi lil mu'minin, di antara akhlak mulia yang diseru oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah mencintai kebaikan bagi orang-orang beriman. Mahabbatil khair lil mu'minin, mencintai kebaikan bagi orang-orang beriman. Hatta qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadisnya, dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam sahihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Kata Nabi yang mulia, tidak akan sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia berusaha mencintai kebaikan untuk saudaranya, untuk bermuamalah dengan manusia dengan apa-apa yang kita cinta kalau seandainya orang lain bersikap kepada kita dengan sikap-sikap tersebut. Tatkala kita ingin dihargai oleh orang lain, maka hendaknya kita menghargai orang lain. Tatkala kita ingin dimuliakan oleh orang lain, maka hendaknya kita memuliakan orang lain. Ya. Tatkala kita ingin orang lain berakhlak baik kepada kita, maka hendaknya seorang mukmin berakhlak baik kepada orang lain. Ini dua syarat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kabarkan. Tatkala seorang hamba memiliki dua perkara tersebut, biiznillah tabaraka wa taala, Allah akan jauhkan dia dari siksa api neraka dan Allah akan masukkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Yang pertama iman. Yang pertama al-imanu billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang kedua adalah bermuamalah dengan muamalah yang baik kepada manusia. Inilah dua perkara yang diistilahkan, ya, dalam ayat Al-Quran dengan istilah hablum minallah dan hablum minan nas. Ya. Jadi hubungan seorang hamba dengan Al-Khaliq secara vertikal, hablum minallah berkaitan dengan masalah iman. Dan juga hubungan antara seorang hamba dengan makhluk atau hablum minan nas secara horizontal. Maka orang-orang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuamalah dengan muamalah yang baik, baik secara vertikal kepada pencipta kita ataupun secara horizontal kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka muamalah yang baik menjadi kunci seorang hamba dijauhkan dari neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata penulis, wa katsirun minan nas indahum ghiratun wa hubbun lil khair. Di sini nasihat, ya, bagi setiap orang yang cinta kebaikan. Nasihat bagi setiap penuntut ilmu yang mencintai kebaikan-kebaikan ilmu. Kata penulis, banyak di antara manusia, banyak di antara kaum muslimin yang mereka punya ghirah, punya semangat yang tinggi. Ya. Wa hubbun lil khair. Mereka punya rasa cinta terhadap kebaikan. Punya semangat belajar, semangat mengamalkan Islam sebagaimana yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cinta kebaikan. Walakin hanya saja la yas'una an-nas bi akhlaqihim atau la yas'una an-nas bi akhlaqihim. Hanya saja
mereka tidak menggauli manusia dengan akhlak-akhlak mereka. Ya, yakni mereka cinta kebaikan. Mereka punya semangat untuk mencari kebaikan. Namun seringkali mereka meninggalkan akhlak-akhlak mereka tatkala bermuamalah dengan manusia. Semangat belajar, semangat menuntut ilmu, ya, semangat mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkara akidah, dalam perkara ibadah. Ya, namun seringkali sebagian kita lupa untuk mengamalkan sunnah Nabi dalam masalah akhlak dan muamalah. Ya, padahal sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersifat menyeluruh, bersifat universal. Ya, sebagaimana ada sunnah Nabi dalam masalah akidah, sebagaimana ada sunnah Rasulullah dalam masalah ibadah, maka ingat ada sunnah Nabi juga dalam masalah akhlak dan muamalah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita akidah yang benar, ibadah yang benar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan kepada kita akhlak yang tinggi, muamalah yang tinggi. Ya, maka seorang muslim, seorang muslimah tidak boleh memisahkan antara akidah, ibadah dengan akhlak dan muamalah. Karena di dalam Islam semuanya adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Ya. Maka sebagian penuntut ilmu itu punya ghirah, punya semangat, punya kecemburuan terhadap agamanya, punya rasa cinta terhadap kebaikan. Akan tapi tatkala masuk dalam bab muamalah, maka mereka meninggalkan akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzu billahi min dzalik. Indahu shiddatun wa 'unfun hatta fi maqamid da'wati ila Allah azza wa jalla. Ya, sebagian kaum muslimin, sebagian orang yang punya semangat belajar agama itu terkadang punya sifat keras, syiddah. Ya, punya sifat kaku. Hatta fi maqamid da'wah. Sampai-sampai dalam urusan dakwah juga apa? Keras. Ya, kaku. Wa hadha khilaful akhlaq allati amara biha Allah azza wa jalla. Dan akhlak-akhlak tersebut ya, tentunya berseberangan, menyelisihi akhlak-akhlak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan orang-orang beriman untuk memiliki kelembutan, bukan sifat keras. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman untuk punya sifat hikmah, kebijaksanaan. Ya, secara khusus di dalam dakwah ila Allah azza wa jalla. Sebagaimana firman Allah tabaraka wa taala, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Serulah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah, dengan kebijaksanaan, dengan sifat apa? Sifat bijak, dengan kelemah lembutan. Ya, maka berusahalah untuk menjadi bagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menyeru manusia kepada jalan Allah dengan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Allah dan dipraktekkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata penulis, wa'lam anna husnal khuluq huwa ma yuqarribu ila Allah azza wa jalla. Ketahuilah, ilmuilah bahwasanya akhlak yang baik, akhlak yang mulia itu di antara perkara yang mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-akhlaqul karimah, ikhwani fillah zakumullah, di antara pintu gerbang terbesar yang
mendekatkan seorang hamba kepada rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa aulan nas bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa adnahum minhu manzilatan ahasinuhum akhlaqa. Dan manusia yang paling utama di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dekat manzilahnya, yang paling dekat kedudukannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahasinuhum akhlaqa, adalah orang yang paling baik akhlaknya. Subhanallah, itu keutamaan akhlak yang mulia. Ya, keutamaan akhlak yang mulia. Bahwasanya orang yang akhlaknya mulia itu secara otomatis dicintai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah cinta kepada seorang yang akhlaknya mulia. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta kepada seorang mukmin yang berakhlak mulia. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis Tirmidzi dan Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa." Kata Nabi yang mulia, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya, majlisnya denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Ya. Jadi orang yang paling Nabi cintai, orang yang paling dekat majlisnya, tempat duduknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Kenapa jamaah yang Allah muliakan? Kenapa Nabi mengatakan bahwasannya orang yang paling dekat tempat duduknya dengan beliau adalah orang yang paling bagus akhlaknya? Apa sebabnya? Sebabnya karena seseorang itu akan dikumpulkan dengan yang serupa dengan dirinya. Ya, seseorang akan dikumpulkan dengan yang serupa dengan dirinya. Maka tidak layak berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pemilik akhlak yang mulia, melainkan manusia-manusia yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kemuliaan akhlak beliau, dalam keagungan akhlak beliau. Ya. Oleh karenanya, semakin tinggi akhlak seorang mukmin, semakin dekat tempat duduknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak layak untuk dekat dengan manusia yang paling mulia akhlaknya, melainkan yang serupa dengan akhlak beliau dan yang paling mendekati dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala kita punya harapan, tatkala kita punya keinginan untuk dekat majlisnya dengan Nabi di hari kiamat, perbaiki akhlak kita, perbagus akhlak kita, hiasi jiwa kita dengan akhlak-akhlak yang mulia. Karena tidak akan seseorang disandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pemilik akhlak yang paling agung, kecuali orang-orang yang berusaha meneladani akhlak beliau alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni yaumal qiyamah athartharun wal mutashaddiqun wal mutafayhiqun." Kata Nabi yang mulia, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci di antara kalian dan yang paling jauh tempat duduknya dariku di hari kiamat nanti
Tiga golongan manusia yang paling dibenci oleh Rasulullah dan paling jauh majlisnya dari Nabi di hari kiamat nanti. Siapa mereka? Yang pertama kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, at-tartharun. Yang kedua, al-mutasyaddiqun. Kemudian yang ketiga, al-mutafaihiqun. Apa makna at-tartharun? At-tartharun itu maknanya kata para ulama, yakni orang yang kathirul kalam, banyak berbicara dalam perkara-perkara yang tidak berfaedah. Ya, itu at-tartharun. Orang-orang yang banyak berbicara, namun dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaat, bahkan cenderung ke dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang itu kalau dia banyak bicara, otomatis banyak salahnya. Karena kita tidak bertulang. Ya. Oleh karenanya, di antara nasihat dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hendaknya seorang mukmin imma berucap yang baik atau dia banyak diam, tidak banyak bicara. Ya, karena seringkali kalau seseorang itu banyak berbicara dengan lisannya, secara otomatis dia akan banyak tergelincir dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, man kathura kalamuhu kathurat zallatuhu. Man kathura kalamuhu kathurat zallatuhu. Kata Umar bin Khattab, barang siapa yang banyak berbicara, maka dia pasti akan banyak tergelincir dengan lisannya. Ya, maka konsep Islam adalah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia mengucapkan yang baik atau diam. Ya. Jangan banyak berbicara dengan lisannya dalam perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Kalaupun kita harus bicara, maka berbicaralah seperlunya. Berbicaralah dengan hal-hal yang bermanfaat untuk kita, bermaslahat untuk dunia dan akhirat kita. Kalau tidak, maka hukum asalnya diam. Jangan banyak berbicara. Karena orang yang banyak bicara itu, kata Umar bin Khattab, akan banyak tergelincir dengan lisannya. Wa man kathurat zallatuhu dakhalan nar. Dan barang siapa yang banyak kesalahannya, banyak ketergelincirannya, dia akan masuk neraka Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka di antara manusia yang paling dibenci oleh Rasulullah dan yang paling jauh tempat duduknya di hari kiamat dari beliau adalah atsartsarun, orang yang banyak berbicara dengan lisannya dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kemudian kelompok yang kedua yang juga dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jauh majlisnya di hari kiamat adalah al-mutasyaddiqun. Al-mutasyaddiqun. Al-mutasyaddiqun maknanya kata para ulama, yakni orang yang pandai bersilat lidah. Al-mutasyaddiqun, orang yang pandai bersilat lidah. Ya, suka berbohong. Suka yakni berkhianat. Atau al-mutasyaddiqun maknanya kata para ulama adalah orang yang suka mencela orang lain. Orang yang suka menjatuhkan kehormatan orang lain, merendahkan orang lain. Itu al-mutasyaddiqun. Ya. Maka itu akhlak yang sangat buruk. Bersilat lidah, berkhianat, atau mencela orang lain, merendahkan orang lain. Itu di antara akhlak yang buruk yang diperangi oleh Islam. Kemudian kelompok yang ketiga
Di antara kelompok manusia yang paling dibenci Rasulullah dan paling jauh tempat duduknya dari beliau di hari kiamat nanti adalah al-mutafaihiqun. Al-mutafaihiqun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, qad alimna thartharuna wal mutasyaddiqun." Ya Rasulullah, kami sudah tahu, ya, kami sudah memahami makna at-thartharun dan al-mutasyaddiqun. At-thartharun kami faham maknanya. Al-mutasyaddiqun kami faham maknanya. Famal mutafaihiqun. Lalu apa makna al-mutafaihiqun ya Rasulullah? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutafaihiqun adalah al-mutakabbirun, orang-orang yang congkak, orang-orang yang sombong. Ya. Maka orang-orang yang sombong, ya, itu dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dijauhkan majlisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau antum perhatikan ikhwani fillah azakumullah, 3 karakter, ya, yang Nabi sebutkan dalam hadis tersebut yang paling dibenci oleh beliau, dan orang-orang yang berkarakter dengan karakter tersebut paling jauh majlisnya dari Nabi di hari kiamat nanti, maka kita bisa mengambil satu garis kesimpulan bahwasannya 3 karakter yang paling dibenci oleh Nabi, yang menyebabkan pemiliknya jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majlisnya di hari kiamat, itu semuanya bermuara kepada akhlak yang buruk. Ya, semuanya bermuara kepada akhlak yang buruk. Intinya sama. At-tartarun itu akhlak yang buruk. Ya. Al-mutasyaddiqun akhlak yang buruk. Demikian pula al-mutafaihiqun akhlak yang buruk. Ya. Maka akhlak-akhlak yang buruk adalah di antara perkara yang menyebabkan seorang hamba dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan dijauhkan dari majlis Nabi yang mulia di hari kiamat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ikhwani fillah azakumullah, sebagai penyempurna pembahasan tentang masalah akhlak ini, sebagai tatmim, penyempurna dari pembahasan masalah akhlak, ya, dan juga motivasi bagi kita untuk memiliki akhlak yang mulia, kita sebutkan beberapa fadilah atau beberapa keutamaan husnul khuluq, beberapa keutamaan akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Ya. Di antara fadilah akhlak yang mulia, bahwasanya akhlak yang mulia itu athqalu syai'in fi mizani hasanatil 'abdi yaumal qiyamah. Akhlak yang baik adalah di antara amalan yang paling berat timbangannya di hari kiamat nanti. Akhlak yang baik adalah di antara amalan yang paling thaqil, yang paling berat timbangannya di hari kiamat nanti. Jadi amal-amal kita akan ditimbang. Ada mizan di hari kiamat, ada timbangan amal kebaikan dan ada timbangan amal keburukan. Maka di antara amal kebaikan yang paling berat timbangannya adalah akhlak yang mulia. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ya, di dalam Sunan Abu Dawud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia, ma syai'un athqalu fil mizan min husnil khuluq. Ma syai'un athqalu fil mizan min husnil khuluq. Kata Nabi yang mulia, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amalan seorang hamba di hari kiamat daripada akhlak yang baik,
akhlak yang mulia. Maka jangan kita remehkan masalah akhlak ini ya kawan. Ya. Karena Nabi yang mulia mengatakan bahwasanya akhlak yang mulia itu akan menjadi amal kebaikan yang sangat berat timbangannya bagi seorang hamba di hari kiamat nanti. Maka seorang muslim dan seorang muslimah tidak boleh mengecilkan masalah akhlak, tidak boleh meremehkan masalah akhlak, karena akhlak yang mulia adalah perkara yang sangat agung di dalam agama kita. Kemudian fadilah yang kedua, di antara fadilah akhlak yang mulia, bahwasannya dengan akhlak yang baik seorang hamba akan sampai derajat ahli ibadah. Dengan akhlak yang mulia, ya, seseorang akan sampai kepada derajat ahli ibadah, mendapatkan derajat ahli ibadah. Dalilnya adalah hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam Sunan Abu Dawud, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Kata Nabi yang mulia, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim. Kata Nabi yang mulia, sesungguhnya seorang mukmin itu dia dengan kebaikan akhlaknya, ya, dengan kebaikan akhlaknya akan sampai pada derajat ahli ibadah yang senantiasa berpuasa di siang hari dan bangun di malam hari. Ya. Jadi dengan kebaikan akhlak seorang mukmin, dia akan sampai pada derajat ahli ibadah yang senantiasa berpuasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari. Maka ini kesempatan bagi kita. Ya, tatkala kita sulit untuk mengamalkan puasa sunnah di siang hari, jarang bangun malam untuk qiyamul lail, maka kita bisa mendapatkan derajat ahli ibadah tersebut dengan kualitas akhlak kita. Ya. Kalau apa masalah puasa, nggak bisa maksimal. Gimana mau maksimal? Tiap hari kerjaannya kondangan. Ya, dapat walimahan terus, undangan walimah terus. Sulit puasa. Kalaupun nggak puasa, diajak makan sama temannya. Sudah niat puasa tapi apa? Ditraktir. Nah, mubadzir. Jadi buat puasa apa? Sulit. Ya. Kalau perut sudah penuh di siang hari, ya malamnya susah bangun. Ya, bablas terus qiyamul lail. Maka tatkala kita apa enggak bisa puasa di siang hari, enggak bisa bangun di malam hari qiyamul lail, masih ada kesempatan untuk mendapatkan derajat ahli siyam dan ahli qiyam dengan kebaikan akhlak. Ya. Maka jangan remehkan masalah akhlak yang mulia. Kemudian fadilah akhlak yang ketiga. Di antara keutamaan akhlak, bahwasanya akhlak itu akthar ma yudkhilul jannah. Al-akhlaqul karimah akthar ma yudkhilul jannah. Ya, di antara pintu gerbang terbesar yang memasukkan seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang mulia, ya, di antara amalan yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah di dalam Sunan At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an akthar ma yudkhilun nasal jannah. Nabi yang mulia pernah ditanya tentang, ya, amalan atau perangai yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala?
Faqala, maka Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda, taqwallah wa husnul khuluq. Ya. Di antara amalan yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga Allah, yang pertama adalah taqwallah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Maka akhlak yang baik ini di antara pintu gerbang terbesar yang mengantarkan seorang hamba kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah yang keempat. Di antara fadilah akhlak yang mulia, bahwasanya akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu sababun fi mahabbatillahi wa rasuli, merupakan sebab untuk mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang mulia itu sebab mendapatkan cinta Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah hadis Usamah bin Syarik di dalam Mu'jam At-Tabrani, Mustadrak Al-Hakim, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi yang mulia, ahabbu ibadillahi ila Allah ahsanuhum khuluqa. Ahabbu ibadillahi ila Allah ahsanuhum khuluqa. Kata Nabi yang mulia, hamba-hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bagus akhlaknya di antara mereka. Ya. Jadi Allah mencintai orang yang berakhlak mulia. Maka semakin baik akhlak seorang hamba, semakin besar cinta Allah kepada dirinya. Namun semakin rendah kualitas akhlak yang kita miliki, maka semakin berkurang cinta Allah kepada dirinya. Kemudian fadilah yang terakhir, fadilah yang kelima yang bisa kita sebutkan di kesempatan pagi hari ini, di antara fadilah akhlak yang mulia, bahwasanya dengan akhlak yang mulia seseorang akan sampai pada derajat kesempurnaan iman. Dengan akhlak yang mulia, seseorang akan sampai pada derajat kesempurnaan iman. Dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu di dalam Sunan Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi yang mulia, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Ya, maka di antara parameter kebaikan kita adalah kebaikan akhlak kita. Oleh karena sekali lagi, seorang muslim secara umum dan para tulabul ilmi, para penuntut ilmu secara khusus, ya, orang-orang yang punya semangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu, tidak boleh kita memisahkan akhlak, ya, dari kehidupan dan perilaku kita. Sebagaimana kita berusaha untuk menampakkan sunnah Rasulullah secara penampilan kita, dalam akidah kita, dalam ibadah kita, maka hendaknya kita berusaha menampakkan sunnah Rasulullah dalam perangai kita, dalam masalah akhlak dan muamalah kita, ya, agar kita semakin, ya, mendapatkan kesempurnaan iman dan semakin diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu-ilmu yang kita pelajari. Ini ikhwani fillah jazakumullah, penjelasan secara singkat dari poin yang kelima atau adab yang kelima, al-amalu bil ilmi.
Ya, di antara adab-adab penuntut ilmu adalah berusaha dengan maksimal untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang dia miliki. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Untuk materi cukup sampai di sini. Kalau ada hal-hal yang kurang difahami atau ingin didiskusikan, kita beri kesempatan 5 sampai 10 menit ya untuk bersoal jawab seputar apa-apa yang telah kita kaji di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi. Baik, barakallahu fiik. Sahih. Ya, manusia itu Allah Subhanahu wa taala berikan kepribadian yang berbeda-beda. Ya. Sebagian orang ya, Masya Allah supel, dia bergaul, mudah bergaul. Sebagian orang yakni tidak Allah berikan karunia seperti itu. Ya. Maka makna bergaul dengan manusia di sini, ya tidak mesti apa kita tiap hari keluar bergaul, tidak. Ya. Yani tatkala kita memang harus berhubungan dengan manusia, maka kita terapkan akhlak tersebut. Ya. Ya, tidak maknanya apa kita harus bertemu dengan orang lain setiap hari, setiap saat, tidak. Ya. Karena masing-masing punya kepribadian yang bermacam-macam, berbeda. Ya. Yang jelas tatkala kita memang ada saatnya kita bergaul dengan manusia, berinteraksi dengan manusia, imma dalam masalah muamalah, kita berjual beli, atau kita lewat di hadapan manusia, maka paling tidak kita terapkan akhlak-akhlak Islam yang bisa kita terapkan. Ya. Selebihnya maka jaga keburukan kita, keburukan lisan dan anggota badan kita, ya, dari orang lain, agar jangan sampai kita menyakiti mereka. Ya. Jadi masing-masing diberikan ya kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan maknanya kita harus setiap saat kita bergaul dengan manusia, tidak. Tapi kalau seandainya memang kita harus bergaul ya, dalam kondisi tertentu yang mengharuskan kita bermuamal dengan manusia, maka paling tidak pada saat itu kita terapkan akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pernah bersabda bahwasannya
di antara manusia terbaik adalah orang yang merasa nyaman dengan dirinya. Ya, manusia merasa nyaman dengan dirinya, ini mudah bergaul, supel. Ya. Tapi tidak setiap orang diberikan kelebihan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kewajiban kita adalah berusaha untuk bertakwa kepada Allah semampu yang bisa kita usahakan. Ya, kalaupun kita jarang bergaul, karena memang kita memiliki kesibukan tertentu, paling tidak tatkala kita aktivitas dengan manusia, kita tampakkan akhlak-akhlak yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Akhlak bertetangga, ya, akhlak bermasyarakat, ini semua dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Ada yang lain jemaah? Fadhil. Barakallahu fiik. Ya. Ikhwani fillah azakumullah. Tatkala kita membahas masalah akhlak, ya, maka akhlak itu sifatnya menyeluruh, ya, bukan parsial. Tapi akhlak itu sifatnya menyeluruh. Ya. Baik secara vertikal ataupun secara horizontal. Ya. Maka tidak bisa kita katakan seseorang berakhlak yang baik kalau dia memisahkan dua sisi. Dia baik bermuamalah bersama Al-Khaliq, namun buruk bermuamalah bersama makhluk. Sebagaimana kita juga tidak bisa mengatakan seseorang itu akhlaknya baik kalau dia hanya pandai bermuamalah dengan makhluk, namun dia melalaikan kewajibannya sebagai seorang hamba kepada penciptanya. Maka akhlak yang mulia adalah akhlak yang menggabungkan antara kebaikan muamalah seorang hamba secara vertikal bersama penciptanya dan juga hablum minan nas secara horizontal bersama manusia. Itulah akhlak. Ya. Oleh karenanya di antara kesalahan persepsi adalah tatkala seseorang itu bagus muamalahnya, ya, dengan manusia. Orangnya supel, ya, suka kasih hadiah, namun dia tinggalkan kewajiban sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Dia tinggalkan salat, ya, Ramadan dia enggak berpuasa Ramadan, zakat enggak pernah dia keluarkan. Ya, maka orang tersebut meskipun baik akhlaknya di mata manusia, namun dia buruk muamalahnya bersama Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan dia bukan orang yang baik akhlaknya. Ya. Karena kebaikan akhlak itu dibangun di atas dua pondasi. Akhlak seorang hamba bersama Al-Khaliq, dan ini yang paling utama. Hablum minallah. Ya. Kemudian akhlak yang baik kepada sesama manusia. Ya, dan itu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena dalam hadis yang kita baca tadi, dalam hadis yang kita baca, ini hadis man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu an yu'ta ilaihi. Ini menggabungkan dua sisi. Ya. Tatkala seorang hamba ingin dijauhkan dari neraka, dimasukkan ke surga, maka menggabungkan dua sisi. Yang pertama apa? Yang pertama iman, muamalah bersama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Yang kedua yakni bermuamalah dengan baik kepada sesama manusia. Maka tatkala seseorang memisahkan satu dari kedua hal tersebut, maka dia tidak akan dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Oleh karenanya, setiap hadis yang menyebutkan keutamaan akhlak, maka maknanya bukan hanya akhlak dalam masalah muamal dengan manusia, tidak. Ya. Bagaimana seseorang akhlaknya baik kepada manusia, tapi dia berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia meninggalkan salat. Maka kebaikan akhlak tersebut akan menjadi debu yang berterbangan di hari kiamat nanti. Gak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mantsura." Kami akan hadirkan amalan-amalan kebaikan yang pernah dia lakukan. Akhlaknya baik, ya, akhlaknya bagus, suka menolong, suka membantu. Namun dia berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami jadikan amal-amal kebaikan tersebut bagaikan debu yang berterbangan yang tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka setiap dalil syariat yang menjelaskan keutamaan akhlak yang mulia, maknanya mencakup dua sisi. Akhlak yang baik kepada Sang Pencipta, dan ini yang paling utama. Yang kedua adalah akhlak yang baik kepada sesama umat manusia. Ya, tidak boleh dipisahkan. Wallahu a'lam. Baik, cukup ya untuk pagi hari ini. Semoga berfaedah untuk kita semuanya. Apa-apa yang hak semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah dan kurang karena kesalahan dan kekurangan ilmu yang saya miliki. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.